Itu bagian dari dari gimmick politik aja. Anda ingin mengatakan bahwa itu mestinya bukan seperti itu pekerjaan Wapres gitu. Iya. Harus yang lebih strategis maksudnya gitu Iya, ya. terus gimana nanganinya kalau misalnya sehari ada 10.000 orang? Halo guys, kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana Profesor Mahfud MD, ya, mantan menterinya Pak Jokowi. Kali ini dia berkomentar tentang gimmick yang dibuat oleh Mas Gibran dengan program Lapor Mas Wapresnya. Oke, ini menarik. Nampaknya memang Pak Mahfud tidak berhenti untuk kemudian menilai gerakan yang dilakukan oleh Mas Gibran, ya. Apalagi karena memang Pak Mahfud ini adalah tandingannya Mas Gibran sebagai wakil presiden. Beliau bergabung atau menjadi partnernya Ganjar, kemudian kalah dan akhirnya yang menang adalah Prabowo, di mana Pak Prabowo menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presidennya. Nah, ini menarik nih. Tentu bebas-bebas saja ya orang mau memberikan kritik, orang mau memberikan penilaian terhadap pejabat-pejabat kita, karena itu juga penting. Nah, hanya memang ketika Pak Mahfud mengomentari apa yang kemudian menjadi program dari Mas Gibran tentang aduan Lapor Mas Wapres ini, menurut Mahfud MD ini adalah sesuatu yang bersifat gimmick. Nah, ini dikutip dari suara.com ya. Pak Mahfud MD menilai apa yang dilakukan oleh Mas Gibran itu hanyalah gimmick. Oke guys, kita lihat ini respon menohok Mahfud MD soal Lapor Mas Wapres Gibran Rakabuming. Gimmick aja, dilansir dari suara.com. Gimmick aja guys. Oke. Nah, sebelum kita ke beritanya ya, saya mau perlihatkan kepada Anda yang dimaksud dengan gimmick itu apa sih? Gimmick adalah istilah yang merujuk pada perangkat atau ide baru yang dibuat untuk menarik perhatian atau meningkatkan daya tarik. Gimmick seringkali tidak serius atau tidak bernilai nyata, tetapi digunakan untuk menarik minat orang secara sementara. Oke? Berarti Pak Mahfud memastikan yang namanya Gibran melakukan Lapor Mas Wapres itu sekedar gimmick, artinya cuma untuk sementara aja. Karena menurut Pak Mahfud tentu ada hal yang mendasar. Tapi kita baca dulu beritanya nih. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD merespon program Lapor Mas Wapres ala Gibran Rakabuming Raka. Menurut Mahfud, program serupa sebelumnya juga sudah sering kali dilakukan di masa sebelumnya. Diketahui Gibran membuka medium aduan masyarakat dengan tagline Lapor Mas Wapres baik via online maupun offline. Ini kata Mahfud nih, pertama itu harus diapresiasi, dianggap bagus bahwa dia punya perhatian kepada pelanggaran masyarakat, sehingga harus dilayani, diselesaikan terutama termasuk hak konstitusional, ujar Mahfud MD seperti dikutip di kanal YouTube Mahfud MD Official. Tetapi harus diingat, penampungan seperti itu sejak zaman Sudarmono, Tri Suseno selalu ada itu. Dulu kan ada kotak pos 55. Pengaduan apapun disampaikan ke kantor wakil presiden. Semua orang ke sana tapi sama aja nggak diselesaikan imbuhnya. Mahfud menyebut program seperti Lapor Mas Wapres memang sudah banyak digunakan, namun hanya tertampung tanpa penyelesaian. Hal serupa juga terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK guys. Oke, sama dengan KPK waktu masih jaya-jayanya itu banyak laporan nggak direspon. Saya punya bukti. Juga nggak dibuka. Oke, kata Mahfud. Tapi nggak apa-apa, itu kan bagian dari gimmick politik saja. Oke, itu bahasanya Pak Mahfud ya, gimmick politik saja. Nggak apa-apa, itu nggak jelek, mudah-mudahan berhasil aja. Oke, Gibran sendiri menyebut pihaknya terbuka didatangi dari hari Senin sampai Jumat di Istana Wakil Presiden di Jalan Kebon Siri nomor 14, Jakarta Pusat untuk menerima aduan, kendati demikian Lapor Mas Wapres hanya menampung 50 aduan setiap hari kerja. Oke guys ya, kita ulangi lagi. Yang dimaksud dengan gimmick itu seringkali tidak serius dan tidak bernilai nyata, tetapi digunakan untuk menarik minat orang secara sementara. Apakah kemudian seperti itu? Apakah Mas Wapres, Mas Gibran akan melakukan kegiatan Lapor Mas Wapres itu sekedar gimmick semata, hanya untuk sementara saja? Kalau kita mau melihat pemberitaan dan juga faktanya di realitas, bagaimana aduan masyarakat ini sudah menampung banyak sekali, oke? Dan memang
tidak semua yang langsung terselesaikan. Tentu setidaknya dalam konteks penampungan itu terjadi. Tapi kalau kemudian ini dianggap sekedar gimmick, bagi saya ini perlu dievaluasi lagi bahasa ini, ya kan? Karena kalau cuma sekedar gimmick, aku pikir tidak akan menggunakan perangkat yang begitu luar biasa. Kita bisa lihatlah bagaimana sekretariat lapor Mas Wapres itu betul-betul dengan serius gitu kan. Apalagi ada agenda kalau kemudian laporan ini ditampung, setelah itu akan bersinergi dengan pihak atau lembaga-lembaga terkait untuk kemudian diselesaikan. Ya, tapi sudah. Seharusnya, kalau saya seharusnya kata gimmick itu paling bagus dilontarkan ketika program ini gagal. Jadi selesaikan dulu 100 hari kerja atau 1-2 tahun ya. Kalau kemudian tidak efektif, tidak efisien, hanya mengambur-hamburkan uang, cuma sekedar sensasi semata, ya udah baru kita komentari bahwa ternyata yang dilakukan oleh Mas Gibran itu gimmick. Jadi kalau sekarang baru mau mulai, ya apresiasi aja dulu, ya kan? Apresiasi ya sekaligus memberikan peringatan. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi program ini diseriusi, apa yang menjadi gebrakan ini betul-betul dilakukan. Belajar dari sejarah masa lalu di beberapa daerah, di lembaga kepresidenan, lembaga kewapresan, di lembaga yudikatif, edukatif. Tidak sedikit ada program-program aduan masyarakat, tapi pada faktanya itu juga tidak berjalan dengan baik. Nah, sehingga itu seharusnya ke depan Mas Gibran dan tim yang kemudian mengelola aduan lapor Mas Wapres ini belajar dari sejarah itu. Nah, berjalan aja terus. Nanti kalau kemudian ternyata gagal program ini, keluarkanlah kalimat bahwa ternyata cuma gimmick, cuma sekedar sensasional, cuma sekedar mencari perhatian. Mas Gibran ternyata itu nggak profesional, ya kan? Cuma sekedar ya bunyi-bunyian semata untuk kemudian mencapai agenda pemilu 2029. Kan gitu ya. Jadi aku pikir kalimat ini penting untuk digarisbawahi. Oke, Prof. Mahfud atau siapa saja di antara kita yang kemudian sinis atau pesimis dengan programnya Mas Gibran ini, tetap saja kita harus memberikan ruang sebebas-bebasnya, sebesar-besarnya, sekaligus menjadi kontrol kepada Mas Gibran dan teman-teman yang bertugas agar supaya jangan sampai kemudian program-program yang dibunyikan ini tidak memiliki semacam output yang bagus untuk agenda masa depan kita. Oke guys, demikian barangkali video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan buat Pak Mahfud tetap sehat, tetap memberikan kritik kepada pemerintah, tapi sekaligus juga Pak Mahfud coba sesegera mungkin untuk move on supaya tidak terjebak pada membaca apapun yang dilakukan oleh Mas Wapres itu sebagai sesuatu yang negatif. Saya Bang Bill, Offside. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terutama memperhatikan sosok wakil presiden Gibran. Gibran tampil beberapa kali karena sejak Prabowo berangkat di beberapa momen dia muncul. Terutama yang banyak dibincangkan adalah ketika dia membuka apa yang disebut dengan lapor Mas Wapres. Jadi dia mempersilahkan warga Indonesia sebanyak ini untuk bisa datang secara fisik ke kantor Wapres atau ya lewat online gitu Pak, untuk memberikan pengaduan atau masalah apa yang disampaikan. Apa tanggapan Pak Mahfud atas usaha Gibran itu, Wapres itu? Pertama ya harus itu diapresiasi, harus dianggap bagus bahwa dia punya perhatian kepada pelanggaran-pelanggaran masyarakat. Pelayanan masyarakat kepada pelanggaran yang terjadi di masyarakat, sehingga harus dilayani, harus diselesaikan, terutama menyangkut hak-hak konstitusional. Itu perlu diapresiasi. Tetapi harus diingat, penampungan seperti itu dulu sejak zaman Pak Sudarmono, Pak Trisno selalu ada itu, dan masalah di Sekretariat Negara. Iya, dulu kan ada kotak pos 55. Masih ingat ya? Kotak pos 55 pengaduan apapun. Kalau enggak kalah kotak pos 5 atau 55 atau 555, pokoknya 5 lah. Sampaikan ke kantor wakil presiden, dan orang ngadu-ngadu ke sana semua enggak selesai juga. Dan di berbagai kementerian ruang yang sama juga dibuka, ruang yang sama. Di kantor Polhukam dulu dibentuk Saber Pungli kan, tempat pengaduan kan. Juga sama aja. Anda ingin mengatakan bahwa itu mestinya bukan seperti itu pekerjaan Wapres gitu. Ya. Harus yang lebih strategis maksudnya gitu ya. Terus gimana nanganinya kalau misalnya sehari ada 10.000 orang? Iya kan, dari berbagai daerah. Sampai kemarin sih secara WA ada 1000-an Pak. Kemudian katanya sekarang secara fisik dibatasi 50 orang maksimal. Tetapi jadinya ya itu akan setiap hari tuh. Sama dari dengan Papua orang dari mana-mana orang datang ke sana untuk sama dengan KPK waktu masih jaya-jayanya itu, saya juga melaporkan kan, KPK membuat pengumuman di mana-mana tuh. Kalau ada korupsi laporan.
ini alamatnya kan KPK ngomongkan itu. Banyak laporan tidak direspon. Saya punya bukti beberapa laporan sampai sekarang tidak dibuka gitu. Tapi tidak apa-apa. Itu bagian dari gimmick politik aja. Oh, itu gimmick politik ya. Tidak apa-apa. Itu tidak jelek kan. Orang kan boleh melakukan itu. Mudah-mudahan saja itu berhasil gitu maksudnya. Ya mudah-mudahan berhasil.